Oke, sip. Ya, jadi rumus bidang miring itu apa rumusnya? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, nah ini rumusnya bidang miring. Bidang miring rumusnya itu adalah beban atau W dikali panjangnya papan L sama dengan tinggi, ya ini tinggi, sorry, kesalahan. Ini tuh gaya, F, gaya atau kuat, ya F, gaya, dikali panjang sama dengan beban, W dikali tinggi, dikali H. Ini. Ya, F itu sama dengan gaya, satuannya Newton, lalu L itu panjang, satuannya meter, lalu W itu beban, satuannya Newton, lalu H itu tinggi. Ya, kalau kita gambarkan seperti ini bidang miring itu. Ya, misalnya seperti ini. Ya, yang ini kan tanah nih. Ini tanah. Sebenarnya garis ini nggak ada, karena ini tanah kita gambar aja biar kalian nggak bingung. Nah ini adalah tinggi. Ya, sedangkan yang ini yang bidang miring ini atau hipotenusa atau sisi miring kalau di matematika ini namanya panjang. Nah, kita sebutnya panjang. Lalu bebannya yang mana, Pak? Beban ini, benda yang akan kita naikkan ke atas. Nah, ini beban. Lalu gayanya di sini kan, biasa kamu dorong di sini kan. Kamu dorong atau kamu tarik ke atas. Nah, ini adalah gaya. Gaya. Jelas di sini? Sampai di sini jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita masuk ke perhitungannya. Cukup jelas? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Sekarang balik lagi ke soal. Jika soalnya terjadi seperti ini, dengan panjang 10 meter, tinggi 1 meter, di sini baru diketahui bebannya itu adalah massa. M-nya sama dengan 30 kg. Sedangkan di sini ada gravitasi. Maka ini kita nggak bisa langsung selesaikan. Ya, jadi si massa ini adalah bukan beban. Beban, W ini, ya, W ini, kita akan dapat dari hasil dari W sama dengan massa dikali gravitasi. Ya. Nah, berapa massanya? Massanya itu 30 kg dikali gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Maka W atau beban kita dapat 300 Newton. Udah sama kan? Ini sama ini. Sudah sama-sama Newton. Ya, sekarang kita tinggal masukkan ke rumus. Sudah ada semua kan? Rumus ini yang ditanya apa? Gaya. Ini yang ditanya. Gayanya. Berapa gayanya? L-nya sudah ada. L sudah ada. W-nya udah ada. Sudah. H-nya juga sudah ada. Kita tinggal masukkan. Ya. F dikali L sama dengan W dikali H. F-nya ditanya, dikali L-nya itu 10, W-nya 300, dikali H-nya 1. Ini berseberangan, boleh dicoret. Coret, coret. 30 kali 1, 30, maka F sama dengan 30 Newton. Ini. F-nya 30 Newton. Lalu kalau yang ditanya, berapa keuntungan mekanisnya? Keuntungan mekanis, KM, apa rumusnya kemarin keuntungan mekanis? Keuntungan mekanis ada 2 rumusnya. Yang pertama,
beban dibagi gaya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua? Panjang dibagi tinggi. Ya, ini rumusnya. Ya, rumus keuntungan mekanis dan rumus bidang miring. Jadi berapa keuntungan mekanisnya? Jika ditanya keuntungan mekanis, kalian sudah dapatkan sebenarnya kalau yang diminta keuntungan mekanis KM, tinggal ini kan, kalian bisa cari pakai ini yang pertama, karena itu diketahui. L per H. L-nya itu 10 dibagi 1. Maka keuntungan mekanisnya 10 kali lipat. Jadi kalian untung 10 kok. 10 kali lipatnya. Gitu. Itu keuntungan yang kalian dapat. Atau kalian akan mengangkat 10 kali lipat lebih ringan daripada beban aslinya. Gitu. Ada mau ditanya di sini? Ada mau ditanyakan? Sudah jelas? Kalau sudah jelas saya hapus. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sudah jelas ya? Oke, kita lanjut soal yang kedua. Oke, ini soal yang kedua. Sebuah catut dengan panjang lengan beban 4 cm serta panjang lengan kuasa 16 cm. Ini di sini sudah ada clue-nya. Ya, clue-nya ada lengan beban 4 cm dan lengan kuasa 16 cm. Catut digunakan untuk mencabut sebuah paku yang menancap pada balok kayu. Jika besar gaya pada paku 20 Newton, berapa besar gaya yang harus dibutuhkan untuk mencabut paku? Oke, jadi keterangannya ini. Berarti panjang lengan beban, berarti L, lengan beban aja LB ya, lengan beban sama dengan 4 cm. Panjang lengan kuasa LK sama dengan 16 cm. Gaya, jika besar gaya pada paku itu adalah beban sama dengan 20 Newton. Berapa besar gaya? Berarti kuasa yang ditanya, kuasa. Nah, kalau kita gambar seperti ini kurang lebih. Ini anggaplah baloknya. Di sini ada paku, ya. Kalian gunakan palu biasanya kan untuk cabut paku ini pakai palu. Di mana palu di sini biasanya ini yang untuk memukul, yang buletan. Nah, ini yang pencapit seperti ini, ya. Yang ada celah di tengahnya yang buat nyabut. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah tumpu. Ini adalah beban. Ini adalah kuasanya. Maka di sini yang tengah-tengah ini adalah lengan beban. Nah, yang tengah-tengah ini adalah lengan kuasa. Jadi seperti itu. Nah, lalu apa rumusnya? Rumus dari apa? Ini konsepnya adalah tuas. Tuas. Apa konsep tuas? Konsep tuas itu kemarin seperti ini. Ini adalah tumpu kan? Tumpu. Di sini itu pasti beban. Di sini itu adalah kuasa. Dan di tengah-tengah antara tumpu dengan beban itu di sini lengan beban.
Nah, antara tumpu dengan kuasa adalah lengan kuasa. Seperti ini. Nah, lalu apa rumusnya? Beban kita anggap B. Beban dikali yang sampingnya beban adalah lengan beban dikali LB. Tumpu kita anggap sama dengan yang sebelah kanan kuasa. Kuasa itu kita anggap K. Kuasa itu kita anggap K dikali yang sama kuasa itu lengan kuasa. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, sekarang yang ditanya apa di soal? Yang dimau di soal adalah gaya atau kuasa. Ini yang diminta. Berapa? Maka kita masukkan rumusnya. Maka penyelesaian dari ini adalah B dikali LB sama dengan K dikali L. Berapa B-nya? 20. Dikali LB-nya berapa? 4. Sama dengan K yang dicari dikali LK-nya 16. Ada yang bisa sederhanakan? Ini kita sederhanakan. 1, 4. Maka 20 sama dengan 4K. Maka K 20 per 4. Maka hasilnya adalah 5 Newton. Ini hasilnya. Ya, ini hasilnya. Berarti K-nya itu adalah 5 Newton. Jadi kalian lebih ringan. Bebannya 20, kalian hanya mengeluarkan gaya sebesar 5 Newton. Lalu berapa keuntungan mekanisnya? Keuntungan mekanis itu sama dengan LK dibagi LB, atau keuntungan mekanis sama dengan beban dibagi kuasa. Nah, kalau yang ditanya keuntungan mekanis gimana? Berarti KM. Kalian sudah bisa langsung jawab pakai ini. Ya. LK dibagi LB. Berapa LK dibagi LB? 16 dibagi 4 sama dengan 4 kali. Kalian lebih untung 4 kali, lebih ringan. Berarti dari sini sebenarnya kalian sudah bisa jawab. Karena kalian mendapat keuntungan 4 kali lipat, kalau bebannya 20, berarti tinggal 20 dibagi 4 saja. Hasilnya adalah 5. Itu cara cepatnya sebenarnya. Kalian nggak perlu pakai rumus ini. Kalau kalian paham pakai rumus keuntungan mekanis, kalian bisa dapat hasilnya. Karena kalian untung 4 kali lipat lebih ringan, maka tinggal bebannya dibagi 4. Nah, hasilnya itu sudah ketahuan 5. Jelas? Jika sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 3. Oke. Anwar akan memindahkan sebuah peti ke atas dengan menggunakan katrol bergerak. Besar gaya yang dikeluarkan Anwar adalah 250 Newton. Jika besar percepatan gravitasi 2 meter per sekon kuadrat, berapa massa batu tersebut? Di sini kuncinya ini. Kuncinya adalah katrol bergerak. Ya, katrol bergerak. Berapa keuntungan mekanisnya? Katrol bergerak itu memiliki keuntungan mekanis sama dengan 2. Ya, ini. Jadi gambarnya itu seperti ini katrol bergerak. Ini ada tembok atau ada tiang. Ini talinya di sini.
Ya, kalian bisa arah. Ini tempat gaya, tempat kuasa atau gaya tangan kalian di sini. Katrolnya di sini. Ya, ini katrolnya di sini. Nah, di sini bebannya. Nah, bentuknya mirip kalau kalian pernah ke tempat outdoor itu, atau biasa tempat camping ground, itu namanya flying fox. Tahu Flying Fox? Kalau kalian tahu Flying Fox, ini adalah aplikasi dari katrol bergerak yang memiliki keuntungan mekanis 2. Nah, besar gaya yang dikeluarkan Anwar adalah 250 Newton. Gaya yang dikeluarkan Anwar berarti adalah kuasa. K sama dengan 250 Newton. Jika percepatan gravitasi 10, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapa massa batu tersebut? Yang ditanya adalah massa sekarang. Biasanya ini yang ditanya adalah beban atau W. Ya, biasanya beban yang ditanya, tapi ini adalah massa. Lalu dari mana mecahnya? Di sini beban W sama dengan M dikali G. Maka M W dibagi G nanti. Ya, berarti kita cari apanya dulu? Kita cari W dulu. Caranya gimana? Jadi caranya seperti ini. Ya, jadi caranya KM sama dengan, tadi rumusnya apa KM? Sama dengan yang lain. Beban dibagi dengan kuasa. Ya, ini rumusnya global sebenarnya. Beban dibagi kuasa ini adalah rumus keuntungan mekanis hampir semua. Ya, jadi kalian bisa masukkan di sini. Berapa keuntungan mekanisnya? Sudah ada 2. Bebannya berapa? Bebannya yang dicari kan? W ini beban kan? Ini yang ditanyakan. Tanya. Maka tulis B. Dibagi K, kuasanya itu 250. Kali silang kan? Ini kalikan dengan depan. Maka B sama dengan 250 kalikan 2. Maka bebannya sama dengan 500 Newton. Oke, beban kita sudah dapat 500 Newton. Maka di sini kita ganti ini W itu beban. Ya, biar nggak bingung. Beban atau B sama aja. Maka M di sini adalah 500 dibagi G-nya ini 10. Coret, maka masanya adalah 50 kg. Jelas? Lalu kalau misalnya ini kita pakai katrol tunggal, ya, ini kan katrol bergerak. Kalau kita pakai katrol tunggal gimana, Pak? Berarti kalau katrol tunggal, ya seperti sumur. Misalnya ini seperti ini di sini ada sumur, ya, ada sumur seperti ini, sumur batu. Ya, biasanya di sini tuh suka ada katrolnya. Ini dikasih katrol, ini kalian di sini narik kuasa, dan di sini biasanya yang narik ember nih. Yang digunakan untuk narik ember. Ini katrolnya di sini. Maka kalau katrol tetap, ini katrol tetap, keuntungan mekanisnya itu hanya 1. Berarti kalau bebannya 250, kuasanya 250, maka bebannya juga sama 250. Ya, ini untuk katrol tetap. Gitu. Jadi nggak ada yang berubah karena keuntungannya hanya 1. Gitu. Ya, yang mau bertanya silakan. Mungkin ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Dibuka aja langsung speakernya kalau yang mau nanya. Nggak ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya,
Berarti saya anggap jelas dan kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sebuah neraca lengan digunakan untuk menimbang sekarung beras. Panjang lengan beban ada 8 cm dan panjang lengan kuasa 40 cm. Jika berat sekarung beras itu 30 Newton, berapa massa anak timbangan? Ini sama dengan yang tadi kurang lebih. Ya, yang ditanya adalah massanya lagi. Ya, yang ditanya adalah massa. Sekarang kalian apa dulu yang diketahui? Lengan beban. Ya, diketahui ada lengan beban LB sama dengan 8 cm dan panjang lengan kuasa LK sama dengan 40 cm. Ya, berat sekarung beras berarti beban sama dengan 30 Newton. Berapa massa? Yang ditanya adalah massa. Ya, sekarang masukkan rumusnya. Ya, sekarang masukkan apa rumusnya? Beban dikali lengan beban sama dengan kuasa dikali lengan kuasa. Bebannya 30 dikali 8 sama dengan K dikali lengan kuasanya 40. Ada yang bisa sederhanakan? Caranya. Ya, 8 sama 4 coret. Ini 2, ini 1. Maka 3 kali 2 sama dengan K. Maka K sama dengan 6 Newton. Ya, K-nya dapat 6 Newton. Di sini. Ya, berarti berapa massa anak timbangan? Berarti anak timbangannya kalau digambar kan seperti ini. Ini kita punya timbangan seperti ini. Ini di sini ada sekarung beras. Ya, di sini anak timbangan nih. Gitu. Ya, anak timbangannya di sini. Berapa massanya? Ya, di sini adalah 6 Newton. Ini adalah 30 Newton. Maka berapa anak timbangan? Ini sama aja K atau kita bisa ganti dengan W sama dengan M kali G. Maka M sama dengan W per G. Maka W-nya itu adalah 6 dibagi 10. Maka massanya adalah 0,6 kg. Ini hasil. Jelas? Ya, kita lanjut soal yang selanjutnya. Kereta 5 jam. Kereta juga pada di pinggir ke atas. Oke, di sini soalnya nggak begitu terlihat secara gambar. Saya akan gambarkan. Oke, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini titik A, ini titik C, ini titik B.
Nah, di sini itu masaknya itu adalah 80 kg. Ya, terus MK. Oh, sorry. MB itu yang ini. Ini di sini. Ini adalah MB, massa beban. Nah, yang di sini adalah massa kuasa. Ya, AC, A sampai C ini adalah 40 cm. AB itu ini adalah 100 cm. Oke, sudah diketahui semua nih. Kita tinggal lihat berapakah MK. Kita sudah, karena ini sudah sama, kilo, dan di sini juga pasti kilo. Nanti, karena yang diminta adalah massa. Maka kalian tidak perlu kalian rubah. Kalau yang sebelumnya kalian harus rubah jadi Newton, karena ini sudah sama-sama kilo, jadi kalian nggak perlu dirubah. Jadi kalian bisa langsung masukkan beban dikali lengan beban sama dengan kuasa dikali lengan kuasa. Bebannya berapa? Ini MB bebannya. Berapa MB? 80. Dikali LB-nya, ini lengan beban A sampai C adalah 40. Sama dengan K yang ditanya, dikali LK-nya, ini lengan kuasa itu CB 100. 100 ya, ini adalah LK, ini adalah LB. Ada yang bisa dicoret, ini coret 1, 2, 1, 2. Maka K 8 dikali 4, maka K sama dengan 32 kilogram. Ini hasilnya. Oke, ada yang mau ditanya setelah 5 soal kita jawab? Ada pertanyaan? Enakan yang putih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahi sampai di sini. Dan kita lanjut lagi nanti di grup. Oke, apa lagi yang mau ditanya?